فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita, telah sampai berita tentang wafatnya Al-Allamah Abdul Aziz Al-Syeikh rahimahullah ta'ala, Ketua Hay'ah Kibarul Ulama di Mamlakah Saudiyah. Dan tentunya ini musibah bagi setiap muslim secara umum dan bagi ahli sunnati wal jamaah secara khusus. Nah, atas wafatnya seorang alim dari ulama-ulama Islam, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesabaran untuk diri-diri kita dan memohon adanya pengganti yang lebih bagus. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ampunan dan rahmat kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, barakallahu fiikum. Pada pertemuan yang lalu kita membahas berkaitan dengan sujud, di mana sujud ini memiliki keutamaan khusus dibandingkan dengan rukun-rukun yang lain. Apa itu? Indak ya Ahmad. Apa? Waktu yang sangat kuat untuk dikabulkannya doa. Kenapa? Karena kondisi sujud adalah keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Oleh karena itulah jangan sampai seorang lalai dari memperbanyak doa di saat sujud tersebut. Indak ya Abdullah, fatam qum waqra'il hadis. Nah, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk pada bab baru, ikhwani fillah. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah ta'ala, Babu ma ja'a fin nawafil. Bab terkait hadis-hadis yang datang dalam pembahasan salat nafilah. Salat-salat nafilah yaitu maksudnya salat-salat sunnah. Dan terkadang juga dinamakan dengan salatut tatawwu'. Nah, ini istilah yang berbeda lafadznya tapi sama maksudnya. Salatun nafilah, salatut tatawwu' sama. Kadang-kadang dalam bahasa kita salat sunnah. Dan sebagaimana kita ketahui,
suatu perkara ketika dihukumi nafilah atau mustahabbah. Seorang ketika menunaikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala. Dan ketika seorang meninggalkannya, dia tidak akan mendapatkan dosa, kecuali kalau dia meninggalkan hal tersebut karena membenci sunnah itu. Ketika sekedar meninggalkan karena ada kemalasan, maka tidak mendapatkan dosa, cuman akan luput darinya keutamaan yang banyak. Karena penting untuk terpatri pada diri kita, kawan, bahwasanya kita ini butuh mengumpulkan bekal, bukan hanya sekedar yang penting tidak dosa. Nah, tapi kita butuh mengejar, mengumpulkan bagaimana seorang bisa mendapatkan bekal yang banyak. Dan salat-salat sunnah yang disyariatkan di dalam syariat kita sebenarnya merupakan bentuk rahmat Allah, bentuk kepemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Kenapa? Karena kita memiliki kewajiban berupa salat 5 waktu. Yang namanya wajib ikhwan harus ditunaikan, dan penunaiannya ini harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan manusia banyak yang dalam penunaian yang wajib ini, entah itu padanya kelupaan, padanya kekurangan, padanya tidak khusyuk. Dalam menunaikan kewajiban ada kekurangan-kekurangan. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala buka peluang bagi para hamba untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan ini dengan adanya salat-salat sunnah. Nah, dan salat-salat sunnah ini secara umum memiliki nilai penting bagi kita semua, kawan. Yang pertama, karena salat pada asalnya adalah sebaik-baik amalan. As-salatu khairul a'mal. Dari ibadah-ibadah badan, walaupun itu salat-salat sunnah. Sehingga ketika dibandingkan amalan-amalan yang wajib, maka amalan-amalan yang wajib salat menempati peringkat yang paling utama dari amalan-amalan badaniyah. Demikian pula pada amalan-amalan yang sifatnya sunnah, maka juga salat menempati peringkat yang paling utama. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Istiqamahlah kalian, wa lan tuhsu, dan jangan kalian apa? Suka untuk ngitung-ngitung kebaikan kalian sendiri, beramal, kemudian apa? Ikhlaskan amalan tersebut dan perkuat harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk amalan-amalan kebaikan, akhwan, tidak usah seseorang apa? Menghitung-hitung, aku sudah ini, aku sudah itu. Tapi lakukan dan istiqamahlah. Wa'lamu anna khaira a'malikum shalah, dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Dan hadis ini sahih, dengan penggabungan sanad-sanadnya. Jalan-jalannya berarti sahih li ghairi. Kemudian arti penting yang kedua, karena dengan banyaknya salat yang ditunaikan oleh seorang hamba, seorang akan mendapatkan ketinggian derajat di surga. Kalau kewajiban, maka sudah tidak bisa ditambah. Nah, lalu bagaimana menambah amalan salat ini? Ya dengan menambah amalan-amalan yang sunnah.
Dalam hadits Rabi'ah bin Malik Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Rabi'ah diberi tawaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta. Mintalah. Ini kan tawaran yang luar biasa, kawan. Seseorang diberi tawaran oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta. Dan namanya manusia, permintaan kan banyak sekali. Kalau suruh minta apa saja akan dipenuhi sekarang. Dan disinilah, kawan, bedanya masing-masing orang. Orang-orang yang memiliki himmah yang rendah, memiliki semangat yang rendahan, nah, yang akan diminta ya hal-hal rendahan. Perkara dunia mungkin, minta untuk apa? Ini dan itu dari hal-hal dunia. Tapi untuk sahabat ini tidak. Ketika mendapatkan peluang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta, maka beliau pun meminta perkara yang sangat tinggi. Qala as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu untuk bisa menyertaimu di surga. Baik. Dan menyertai Nabi di surga tentunya berada di tingkatan surga yang sangat tinggi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling utama. So, ini permintaan yang sangat besar nilainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, au ghairu dzalik, atau selain itu. Atau selain itu saja mintanya. Ternyata Rabi'ah hendak goyah permintaannya. Qultu huwa dzak, itu saja wahai Rasulullah. Itu yang saya minta. Qala, maka Nabi kemudian mengatakan, fa'inni ala nafsiki, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Maka bantu aku untuk bisa mewujudkan permintaanmu itu dengan banyaknya sujud yang kamu lakukan. Baik, bantu aku untuk bisa memenuhi permintaanmu agar engkau bisa mewujudkan apa yang engkau harapkan dengan banyak salat. Karena bikatrati sujud bukan maksudnya dengan apa? Sekedar datang sujud, 1 sujud, 2 sujud sampai 1000 sujud sehari. Enggak. Nah, tapi sujud yang dimaksud adalah apa? Bikathratis shalah, dengan banyaknya salat yang ditunaikan. Ini menunjukkan keutamaan salat tatawwu. Kenapa? Karena untuk salat-salat wajib jelas rakaat-rakaatnya tidak bisa kita tambah lagi. Yang bisa adalah kita perbagus, kita mengusahakan semakin sempurna. Adapun untuk banyaknya sujud ya bisa terwujud dengan memperbanyak salat-salat sunnah. Demikian pula dalam hadis Tsauban yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi hadis Rabi'ah dikeluarkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dalam hadis Tsauban, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bi kathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah." Atasmu untuk memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Karena sesungguhnya engkau tidaklah sujud kepada Allah 1 kali sujud kecuali Allah akan angkat derajatmu dengan sebabnya 1 tingkatan, dan akan Allah subhanahu wa ta'ala hapus darimu dengan sebab sujud tersebut 1 kesalahan. Makanya penting sekali untuk seseorang memperhatikan salat-salat sunnah setelah dia mengupayakan bagusnya salat wajib. Kemudian yang ketiga yang kita singgung di awal tadi, bahwasanya salat-salat sunnah memiliki arti penting sebagai apa?
sebagai penutup kekurangan-kekurangan yang ada pada salat fardu. Setelah kita lewati akhwan dalam hadis awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamah salatu. Nah, amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah amalan salatnya. Nah, kemudian dalam kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikat, unduru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha. Lihat salat hambaku ini, apakah dia menyempurnakan ataukah dia mengurang-uranginya. Kalau dia sempurna maka ditulis sempurna. Kalau dia kurang maka Allah berikan pertanyaan lagi. Unduru hal li 'abdi min tatawwu. Lihat apakah hambaku ini memiliki amalan-amalan sunnah. Kalau punya amalan-amalan sunnah maka Allah perintahkan atimmu li 'abdi fardatahu min tatawwu'i. Nah, sempurnakan untuk hambaku ini kewajiban-kewajibannya dari amalan-amalan sunnahnya. Sehingga sangat jelas amalan-amalan sunnah dari salat-salat sunnah yang dilakukan akhwan sebagai apa? Penyempurna untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada. Baik. Karena seorang dalam menunaikan salat-salat ini akhwan ada yang dapatnya 1/10, ada yang dapatnya 1/9, ada yang 1/8, ada yang setengah. Sebagaimana khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal rajula la yansarifu min salati wa ma kutiba lahu illa usyruha tus'uha thumunuha subu'uha dan seterusnya sampai nisfuha. Sesungguhnya seseorang selesai dari salatnya tidaklah ditulis baginya kecuali 1/10-nya, ada 1/9-nya, ada yang 1/8-nya, dan seterusnya. Jadi beda-beda apa yang didapat oleh seorang hamba walaupun dia sama-sama menunaikan salat, walaupun dia sama-sama di shaf awal, walaupun dia sama-sama dalam satu shaf berangkatnya sama, tapi bisa perbedaan yang didapat seperti perbedaan langit dan bumi. Baik. Ini secara umum yang menunjukkan akhwan nilai penting dari salat-salat sunnah untuk kita perhatikan. Karena banyak manusia pola pikirnya telah terpengaruh dengan apa? Dengan godaan-godaan syaitan. Ya, syaitan senantiasa mengupayakan untuk manusia meninggalkan hal-hal yang bisa membawa manusia kepada kemuliaan. Dibisikkan, salat sunnah saja kok tidak dosa. Kalau meninggalkannya tidak dosa, tidak usah ditinggal, tidak usah ditunaikan, ya, tidak usah ditunaikan, tinggalkan saja, tidak dosa. Dan banyak sekali manusia seperti ini terperangkap dengan apa? Bujuk rayu syaitan. Padahal kalau dia sedikit saja memiliki himmah tentu akan apa? Dibalik pola pikirnya. Salat sunnah sebagai tambahan, maka berupaya untuk menambah sebanyak-banyaknya. Karena untuk salat fardu sudah tidak bisa lagi menambah. Padahal dalam salat fardu kita merasakan banyak kekurangan. Dan salat tatawwu atau salat nafilah ini secara umum terbagi menjadi dua. Tatawwu mutlak, yaitu salat-salat sunnah yang sifatnya mutlak, yaitu yang tidak memiliki sebab, dan tidak ada batasan jumlahnya. Sehingga seandainya seorang ingin menunaikan salat tatawwu mutlak 2 rakaat, kemudian dia 2 rakaat lagi, setelah itu 2 rakaat lagi terus. Ini boleh-boleh saja selama itu dilakukan di waktu-waktu yang tidak dilarang menunaikan salat-salat sunnah mutlak. Baik.
Adapun salat sunnah yang kedua, nah, yaitu at-tatawwu al-muqayyad, yaitu salat-salat sunnah yang apa? Yang diberi batasan, yang datang nas tentang disyariatkannya pada waktu tertentu dan sebab tertentu. Nah, inilah yang akan kita bahas pada bab kita tentang beberapa salat-salat sunnah yang sifatnya muqayyadah. Nah, dibatasi dengan apa? Waktu tertentu atau sebab tertentu. Nah, diawali di sini dengan hadis Ali bin Abi Thalib. Qala hafizahullah ta'ala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ahlal Qur'an awtiru fa inna Allaha witrun yuhibbul witra. Hadis rawahu Abu Dawud wa sahahu Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam sahih Abi Dawud. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ahlul Quran. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil secara khusus ahlul Quran. Oleh karena itulah siapa saja yang ingin menjadi ahli Al-Quran untuk betul-betul memperhatikan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan setelahnya. Karena padanya maziyah, padanya pengkhususan yang menunjukkan ini hal yang betul-betul hendaknya dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Berwitirlah kalian karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir, yaitu zat yang maha tunggal, tidak berbilang. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan jumlah yang ganjil. Sebagaimana satu itu adalah hitungan ganjil, maka Allah Subhanahu wa taala juga mencintai hitungan-hitungan yang ganjil. Pada hadis ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sangat ditekankannya salat witir, di mana salat witir telah datang hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan tentang keutamaannya. Dan salat witir dengan qiyamul lail, dengan salat tahajud, akhwan, memiliki apa? Memiliki hubungan yang sangat erat. Baik, salat malam atau qiyamul lail kapan saja ditutup dengan salat yang ganjil, maka itu akan dikatakan witir secara keseluruhannya. Demikian pula salat tahajud dinamakan tahajud, yaitu ketika seorang menunaikannya setelah tidur. Baik, ketika itu ditutup dengan rakaat ganjil, maka semuanya dikatakan witir. Makanya ketika Ummul Mukminin Aisyah ditanya tentang bagaimana witir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menceritakan bagaimana tata cara salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Sehingga seandainya seorang ikhwan melakukan salat malam setelah tidurnya, bangun setengah 3 atau jam 3, kemudian apa? Melakukan salat 2 rakaat, kemudian ditutup dengan apa? 3 rakaat. Nah, berarti ganjil hitungannya menjadi semuanya totalnya 11 rakaat. Maka keseluruhan salat ini ya qiyamul lail, ya tahajud, ya witir. Nah, baik. Dan jangan sampai seorang ketika melakukan salat malam luput dari menutupnya dengan rakaat yang ganjil ini. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam banyak hadis selain hadis ini
Naam, autiru, berwitirlah kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tegaskan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikan akhir salat kalian di malam hari itu ganjil, yaitu salat witir. Nah, dan dalam hadis Abi Ayyub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-witru haqqun faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Di sini menunjukkan perincian bagaimana seorang menunaikan salat witir. Jadi hay'ah atau tata cara berwitir itu tidak hanya satu kaifiyah saja, tapi banyak pilihan. Dalam hadis ini akhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan witir itu hak, itu sesuatu yang jangan sampai ditinggalkan, walaupun sifatnya sunnah tapi betul-betul yang muakkadah, sangat ditekankan. Bahkan dulu di awal-awal Islam akhwan, salat malam ini diwajibkan atas kaum muslimin. Ketika turun awal dari surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Nah, ya ayyuhal muzammil, kemudian apa? Qumil laila, bangunlah untuk salat di malam hari illa qalila, kecuali sedikit saja digunakan untuk tidur. Kalau kita kebalikannya, tidur yang banyak, sedikit yang untuk salat. Ini di awal-awal turunnya ayat akhwan, maka Rasulullah bersama kaum muslimin selama 1 tahun, ya selama 1 tahun mereka menunaikan salat malam, dan itu wajib atas mereka saat itu. Baik. Kemudian turunlah akhir surat Al-Muzammil setelah 1 tahun, yang menjadi penghapus hukum dari sifat wajib menuju sunnah. Dan ini akhir perkara dari salat malam, yaitu sunnah, baik itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun bagi umat. Ini pendapat yang rajih, karena sebagian mengatakan untuk Nabi tetap wajib, akan tapi yang rajih sesuai dengan akhir yang dipahami dari ayat tersebut, yaitu akhir ayat surat Al-Muzammil, dipahami bahwasanya qiyamul lail bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kewajibannya telah dimansuhkan dan diturunkan kepada sunnah sebagai bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bentuk rahmat dari Allah, Pak. Allah Maha tahu tentang lemahnya umat ini. Baik, sungguh kalau seandainya ini wajib atas kita, mesti kita akan banyak yang yang terjatuh dalam dosa-dosa yang lebih banyak lagi. Tapi dengan kepemurahan Allah, dari yang tadinya wajib kemudian diringankan menjadi sunnah. Baik. Tapi dari sini kita mendapatkan pelajaran penting, menunjukkan pentingnya hal tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang dulunya wajib tentunya sangat penting ini. Bahkan kalau kita perhatikan dalam rangkaian ayat akhwan, qiyamul lail diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa? Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan melemparkan kepadamu suatu perkataan yang berat. Menunjukkan pengemban amanah yang berat ini butuh salat malam yang bagus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah diberi amanah yang berat. Di antaranya adalah Al-Qur'an yang kaitannya dengan apa? Dengan surat ini. Maka butuh berbagus dalam qiyamul lail.
Di sini sangat erat kaitannya dengan perintah ya ahlal Quran autiru. Untuk para pengemban Al-Quran betul-betul menjaga witir. Kenapa? Karena mereka memegang amanah yang berat, amanah yang tidak ringan, yaitu Al-Quran. Baik. Jadi harus punya bagian dari witir, jika kita ingin betul-betul menjadi ahlul Quran. Nah, dalam berwitir dalam hadis Abi Ayyub tadi, siapa saja yang ingin untuk berwitir 5 rakaat maka lakukan. Siapa yang ingin berwitir 3 rakaat maka lakukanlah. Siapa yang ingin berwitir 1 rakaat maka lakukanlah. Dan ini paling minimnya witir, yaitu 1 rakaat. Baik. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya kaifiyah witir yang disebutkan tadi itu 1 salam. Jadi seorang ingin berwitir 5 rakaat, ya 5 rakaat langsung tayyib dengan 1 salam. Demikian pula 3 rakaat langsung dengan 1 salam. Tayyib. Demikian pula yang di atasnya. Nah, di atas 5 yaitu 7 rakaat. Terjadi khilaf apakah kalau 7 rakaat ini ada tasyahud awal atau tidak. Dan yang rajih wallahu taala alam, untuk 7 rakaat juga masih sama seperti 5 rakaat, boleh untuk apa? Langsung 1 salam, 7 rakaat langsung 1 salam tanpa tasyahud awal. Karena yang datang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha untuk yang ada tasyahud awalnya mulai dari 9 rakaat dan 11 rakaat. Baik, seorang mau langsung berwitir 9 rakaat langsung. Baik, 9 rakaat langsung. Maka bagaimana? Berarti dia sholat 6 rakaat pertama, kedua, ketiga, terus sampai rakaat ke-8. Sampai rakaat ke-8, kemudian apa? Duduk tasyahud awal. Dan tasyahud awal di sini panjang. Nah, bahkan juga sampai disunnahkan untuk berdoa juga di sini. Duduknya panjang. Kemudian berdiri ke rakaat 9. Nah, kemudian setelah rakaat 9 tasyahud akhir, doa yang panjang, kemudian salam. Ini kaifiyah witir yang 9 rakaat langsung. Nah, demikian pula ketika seorang ikhwan berwitir, Nabi SAW bimbingkan mayoritasnya adalah dengan 3 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail hatta yakuna akhir salatihi al-witr. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai akhir dari salat malamnya tersebut adalah witir, yaitu rakaat yang ganjil tadi. Kana sallallahu alaihi wasallam yutiru bi arba'in wa thalath. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir dengan 4 dan 3. Wa sittin wa thalath, 6 rakaat dan 3. Wa thamanin wa thalath, 8 rakaat dan 3. Wa ashrin wa thalath, dan 10 rakaat dan 3. Ini menunjukkan 2 kemudian terakhir 3. Wa lam yakun yutiru bi anqasa min 7 wala bi akthar min 13. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berwitir yang kurang dari 7. Ini menunjukkan dikatakan witir kalau sudah apa? Sudah rangkaian, Evan. Sudah rangkaian tadi 4 dan 3 itu juga semuanya dinamakan witir. Makanya dihitung 7. Nabi tidak pernah dalam salat malamnya kurang dari 7 rakaat. Maka kita upayakan kalau betul-betul ingin mencontoh Rasulullah SAW dalam salat malam kita ketika kita malas dan kurang semangat, jangan kurang dari 3. Walaupun seandainya kurang dari 3 pun tidak dosa, cuman hendaknya kita punya himmah
punya himmah, punya semangat yang tinggi. Kalau memang capek, cicil dulu sebelum tidur, baru nanti bangun tidur mungkin tinggal 3 rakaatnya. Nah, ini lebih ringan. Pada Isya, nah mungkin dicicil. Nah, kemudian nanti, nah ketika di akhir malam dia bangun, nah tinggal sedikit witir 3, kemudian doa, kemudian untuk menghafal Al-Quran, maka khair. Dan Nabi tidak pernah lebih dari 13 rakaat. Ya, maksudnya 13 rakaat dihitung dengan apa? 2 rakaat pembuka. Dan pada 3 rakaat tersebut, akhwan, di akhir salat malam disunahkan untuk membaca Sabbihisma Rabbiyal A'la, Sabbihisma Rabbika, na'am, Sabbihisma Rabbikal A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Di sana ada riwayat yang menambahkan Al-Falaq dan An-Nas pada rakaat terakhir, tapi tambahan tersebut syadzah, tambahan yang lemah. Nah, sehingga yang rajih di rakaat terakhir cukup dengan Al-Ikhlas. Dan karena sangat ditekankannya witir, siapa saja yang terluputkan di malam harinya dari witir karena ketiduran, untuk dia mengqadha'nya di siang harinya di waktu duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man nama an witrihi aw nasiya falyusallihi idza dzakarah." Siapa saja yang tertidur dari witirnya atau terlupakan, maka salatlah ketika dia ingat. Nah, dan waktunya yaitu di waktu duha yang paling bagusnya. Sehingga dia niatkan untuk apa? Mengganti witir yang ketinggalan, tapi dengan digenapkan. Apabila dia terbiasa witir 3 rakaat, maka berarti digenapkan 4, berarti 2 rakaat. Demikian. Ini penting, kawan, apalagi kita hidup di zaman yang banyak sekali fitnah. Butuh untuk seorang menambah amalan-amalan sunnah, terutama qiyamul lail, untuk bisa apa? Bisa selamat dari banyaknya fitnah, banyaknya syubhat maupun besarnya godaan syahwat. Nah, untuk seorang bisa mengemban hal-hal yang besar. Kita ingin mengemban hal yang besar kalau tanpa diiringi dengan apa? Qiyamul lail yang bagus. Ini apa? Sesuatu yang berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan berikan kepadamu suatu perkataan yang berat. Di antaranya ilmu agama ini, di antara manhaj yang hak ini, sesuatu yang tidak ringan. Maka butuh ma'unah dari Allah, butuh pertolongan dari Allah. Dengan apa? Kita memperbagus qiyamul lail. Nah, barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.